selamat datang kembali di channel Linggapuri guys. Nah, di video kali ini Indonesia jadi sorotan dunia guys. Setelah sikap tegasnya membuat negara-negara Eropa ikut angkat suara untuk mendukung kemerdekaan Palestina guys. Langkah-langkah Indonesia ini menjadi panutan dunia loh guys ya. Nah, penasaran seperti apa videonya? Yuk langsung kita saksikan. Sejarah akhirnya terukir di panggung dunia. Palestina kini berada di ambang kemenangan besar atas Israel. Untuk pertama kalinya, 4 negara terkuat di bumi, pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, menyatakan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina. Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina berdiri tegak, kompak mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Langkah bersejarah ini membuat Perdana Menteri Israel, yang selama ini percaya diri bisa terus menjajah Palestina, akhirnya gigit jari. Tidak hanya pengakuan, 4 negara raksasa dunia itu juga siap membela Palestina dalam menghadapi konflik melawan Israel. Kini hanya tersisa 1 negara veto yang belum menyatakan pengakuan, yakni Amerika Serikat. Namun posisi Washington semakin terjepit. Di satu sisi mereka ingin tetap membela Israel, tetapi di sisi lain mereka tidak ingin melawan kekuatan 4 raksasa dunia sekaligus. Situasi ini membuka kemungkinan besar bahwa Amerika dalam waktu dekat pun akan berbalik arah, menarik dukungannya pada Israel, dan justru ikut mengakui kemerdekaan Palestina. Sejarah baru sedang ditulis, dan dunia menyaksikan babak akhir penjajahan Israel atas Palestina. Netizen luar segitunya ngapresiasi pidato Pak Prabowo. Sampai bilang Pak Prabowo lah sosok juaranya di forum PBB kemarin. Ujian dari para netizen asing ini bukan berangkat dari ruang kosong, tapi beneran subjektif. Lihat aja, di saat Amerika sebagai tuan rumah malah ngejelekin PBB, di sana Pak Prabowo tampil justru memuji PBB dan mengajak PBB untuk bergerak. Ini yang membuat Pak Prabowo jadi kelihatan kontras. Mungkin di negara lain, keluhuran dalam menghormati tuan rumah jadi standar moral yang sangat tinggi. Ditambah lagi, Pak Prabowo menyuarakan banyak hal dengan amat sangat lengkap. Bisa jadi banyak aspirasi kepala negara lain yang terwakilkan dari statement yang Pak Prabowo ucapkan. Mulai dari perjuangan kemanusiaan, empati terhadap bangsa tertindas, krisis iklim, persoalan artificial intelligence, sampai solusi penyelesaian perang Palestina dan Israel. Banyaknya tepuk tangan di ruang sidang PBB itu sudah menjelaskan setinggi apa wisdom dan level Presiden Indonesia saat ini. Seharusnya kita sebagai rakyat mempunyai rasa bangga yang tinggi memiliki presiden yang disegani dunia. Bahkan lebih tinggi dari rasa kekaguman netizen-netizen dari luar Indonesia. Berita ini benar-benar mengejutkan dunia, teman-teman. Presiden Kolombia Gustavo Petro baru saja menyampaikan pernyataan yang tegas dan berani. Beliau mengumumkan akan membuka pendaftaran relawan untuk membebaskan Palestina. Bahkan, ia sendiri siap jika harus turun langsung ke medan tempur. Di New York City, Petro juga turun ke jalan bersama para pendukung Palestina. Di sana, ia menyuruhkan kepada tentara Amerika agar tidak mematuhi perintah Donald Trump dan mengarahkan senjata mereka kepada para tiran dan fasis. Langkah ini bukan main-main, teman-teman. Petro berencana membuka daftar orang-orang yang siap menjadi sukarelawan, membentuk pasukan untuk membebaskan Palestina. Este es el momento de la acción. Y yo aquí me retiro y hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina. Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy. Pero que eso pase en todos los pueblos del mundo. Seamos capaces de cambiar, de transformar el mundo. Gracias, muy amables. Presiden Kolombia ikut langsung di acara berbaur langsung dengan aksi demo. No hay que decirlo de otra manera, es para desaparecer al pueblo palestino, y cuando hay genocidio se comete un crimen contra la humanidad. Y por eso hice la siguiente propuesta. Por Asamblea General de los Pueblos en las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un ejército de la salvación del mundo que tiene como primera tarea liberar a Palestina. Gara-gara konsisten mendukung Palestina, siapa sangka sekarang Indonesia jadi panutan dunia. Banyak negara Eropa mulai ikut bersuara mendukung Palestina, seperti Indonesia, salah satunya bahkan Prancis. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Sejarah mencatat. Guys, ingat guys ya, jadi gara-gara konsisten Indonesia mendukung Palestina, sekarang banyak negara Eropa yang ikut bersuara dan membela Palestina. Indonesia memang oke guys, ya kita lihat. Pertama kalinya, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal berdiri tegak mengakui negara Palestina. As Prime Minister of this great country,
that the United Kingdom formally recognises the state of Palestine. Canada intends to recognize the state of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 2025. In 25, the Commonwealth of Australia recognises the state of Palestine. Hoje, dia 21 de setembro de 2025, o Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina. Satu demi satu pernyataan resmi dilontarkan, menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak atas tanah airnya sendiri. Puluhan ribu rakyat Italia demo Ini rakyat Italia demo. Italia belum mengakui Palestina adalah sebuah negara. Kemarahan rakyat Italia ini terjadi ketika Presiden Prancis Australia menyatakan kemerdekaan Palestina dan mengakui Palestina adalah sebuah negara pada saat sidang PBB. Namun pemerintahan Italia belum mengakui Palestina adalah sebuah negara. Hal ini memancing emosi rakyat Italia dan terjadilah demo besar-besaran hingga pengerusakan fasilitas umum. Jadi rakyat Italia ini demo bukan karena kebijakan pemerintahan kepada mereka seperti kenaikan pajak dan lain-lain, tetapi ini adalah keputusan pemerintahan tidak mendukung Palestina. Melihat situasi rakyat Palestina saat ini seperti kelaparan, semua negara ikut mendukung. Dan sebagainya, wajar kalau seluruh rakyat di dunia ini marah termasuk Italia. Mereka marah karena mereka masih punya hati dan perasaan. Ini bukan tentang politik lagi, bukan tentang agama lagi, tapi ini real kemanusiaan. Masya Allah, kamu pasti tidak menyangka di salah satu negara non-muslim terbesar di dunia, Meksiko, ribuan orang bersatu padu meneriakkan dukungan untuk Palestina. Suasana ini benar-benar bikin merinding, ya. Di Mexico City, tepatnya di alun-alun Zocalo yang merupakan salah satu lapangan terbesar di dunia. Ratusan ribu orang menghadiri sebuah konser besar. Namun bukan hanya musik yang menggema, melainkan juga suara lantang solidaritas untuk Palestina. Mereka bersama-sama meneriakkan Palestina Libre, yang berarti bebaskan Palestina. Lautan manusia mengibarkan bendera Palestina dengan penuh semangat, menunjukkan bahwa kepedulian pada kemanusiaan melampaui batas agama, bangsa, dan wilayah. Fenomena ini memberi pesan kuat bahwa perjuangan rakyat Palestina bukan hanya perjuangan umat Islam, tetapi perjuangan kemanusiaan yang menyentuh hati semua orang di seluruh dunia. بعد المسافة إندونيسيا مسافة بعيدة عن فلسطين. Ini dia kekaguman dari seorang Palestina terhadap أن الشعب الإندونيسي دائما قضية فلسطين في قلبه حاضرة. هناك مؤسسات كثيرة Indonesia selalu di hati Palestina تسعى في دعم الشعب الفلسطيني. وسمعنا أيضا الموقف الرسمي الإندونيسي تجاه قضية فلسطين وهو موقف من البلاد. Australia gempar, 300.000 warga turun ke jalan bela Palestina. Israel ketar-ketir, polisi Australia panik. Awalnya mereka kira ini demo kecil dan yang akan hadir paling cuma ratusan orang aja. Tapi mereka salah besar, 300.000 lebih warga turun ke jalan. Kota langsung lumpuh total. Aksi ini dinamakan March for Humanity. Bahkan jadi protes anti perang terbesar yang pernah terjadi di Australia. Nah guys, itulah videonya guys. Jangan lupa like, comment, and share supaya jangan ketinggalan video-video menarik dari channel ini ya guys ya. Terima kasih dan sampai jumpa.